yang membatalkan ibadah puasa secara hukum fikih itu cuma ada 6. Yang pertama, al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Artinya kita puasa, kemudian di siang Ramadan kita sengaja makan, sengaja minum, batal ibadah puasa kita. Tapi kalau sekiranya kita puasa, lupa kita sedang berpuasa, kita makan, kita minum, kemudian kita ingat, maka kata Nabi SAW, teruskan puasanya dan tidak ada qadha. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, kemudian dia makan, dia minum, lupa, blank sama sekali, kemudian dia ingat, maka teruskan puasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata kita lagi asik makan, tinggal 1 atau 2 suapan, kita ingat kita ini berpuasa. Kata Nabi SAW, tinggalkan itu, tinggalkan yang 2 suapan tadi itu, nanti dilanjutkan ketika berbuka puasa. Sekarang ini yang antum lakukan adalah meneruskan puasanya. Kemudian apa Rasulullah mengatakan, orang yang lupa padahal dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Allah Jalla wa Ala telah memberikan makan dan minum untuknya. Kalau bahasa kita sering disebutkan dengan sebutan Allah telah memberikan rizki kepada kita. Seperti itu. Yang kedua yang membatalkan ibadah puasa adalah al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu mungkin dengan cara telunjuk dimasukkan di mulut sampai ke tenggorokan, muntah dia, batal puasanya. Tapi kalau sekiranya kita puasa, kena mah, nggak kuat, ya, kemudian kita muntah, kemudian kalau kuat teruskan puasanya, ya, maka tidak ada qadha buatnya. Dalam hadis Abu Hurairah juga, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man dzara'ahul qai' fala qadha alaih wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tidak sengaja tapi tanpa diniatkan oleh dia, di luar daripada kemampuan dia, di luar daripada keinginan dia, maka kalau dia sanggup untuk meneruskan puasanya, silahkan teruskan puasanya dan tidak ada qadha untuknya. Tapi barang siapa yang muntah secara sengaja, maka batal puasanya dan hendaknya di luar Ramadan dia mengqadha, membayar dan melunasi utang puasa dikarenakan dia tersebut muntah secara sengaja. Kemudian yang ketiga yang membatalkan ibadah puasa khusus untuk wanita, yaitu haid dan nifas. Kita tahu untuk perempuan haid dan nifas itu kan ada 6 larangan. Yang pertama, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Melaksanakan ibadah solat sesuai dengan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Siam, berpuasa, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga. Yang ketiga, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Tawaf, ya, sesuai dengan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga. Berkaitan dengan amalan haji, amalan umrah, apapun boleh perempuan haid dan nifas lakukan, kecuali satu manasiknya saja, satu amalannya saja, yaitu melakukan tawaf untuk perempuan haid dan nifas. Ketika suci baru dia tersebut melakukan tawafnya. Kemudian yang keempat, perempuan haid dan nifas tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau jima, sesuai dengan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 222, dan itu dikuatkan di dalam hadis, ya, dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk dicerai atau ditalak, sesuai dengan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keenam, perempuan haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran, yang dimana Al-Qurannya cuma Al-Quran toh, cuma ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan sebutan mushaf, ya. Meskipun dalam tanda kutip ada khilaf memang di kalangan para ulama, tapi kita mengambil pendapat yang hati-hati.
perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk membaca Al-Quran, Al-Quran yang isinya cuma Quran doang, cuma ayat-ayat suci doang, tidak ada terjemahannya. Kemudian para ulama sepakat untuk Quran terjemahan atau Quran yang kita download dari ponsel kita, dari aplikasi handphone kita itu, sepakat perempuan haid dan nifas boleh untuk membaca Al-Quranul Karim yang sifatnya terjemahan. Quran terjemahan kata bahasa kita, Quran terjemahan. Sepakat para ulama boleh perempuan haid dan nifas untuk membaca Quran terjemahan atau Quran yang ada di mobile phone atau di ponsel tersebut. Nah, yang tidak boleh cuma sebatas mushaf atau Al-Quran yang cuma isinya ayat-ayat suci Al-Quran tanpa ada terjemahannya. Nah, salah satu di antara 6 tadi adalah melaksanakan siam atau berpuasa. Ketika di siang Ramadan seorang perempuan didatangi oleh tamunya yang bernama haid ini, maka automatically puasanya tersebut batal. Taib. Kemudian yang keempat yang membatalkan ibadah puasa kita adalah al-hukan al-ghidhaiyah, suntikan-suntikan yang tujuannya tersebut untuk suplemen, untuk menguatkan tubuh kita. Seperti misalnya kita puasa minta diinfus, infus termasuk suplemen. Ketika kita puasa minta diinfus, batallah puasa kita, dan ini menjadi kesepakatan para ulama, ya. Kemudian yang kelima yang membatalkan ibadah puasa kita, maaf kalau bahasa kurang sopan, al-istimna, mengeluarkan air mani secara sengaja, baik dengan cara menghayalkan sesuatu yang tidak pantas untuk dihayalkan, keluar air maninya, batal puasanya, atau dia tersebut melakukan mukaddimah dengan istrinya sehingga membuat dia tersebut keluar air maninya, maka batal ibadah puasanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam, yang terakhir yang membatalkan ibadah puasa kita adalah al-jima atau hubungan suami istri di siang Ramadan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.